Yang saya hormati Bapak Trianto, Social Engagement selaku perwakilan dari PT Astra. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Budaya Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Ajibara. Yang saya hormati Porongkopincang Kecamatan Ajibara. Yang saya hormati Ketua DPP HPAI Kabupaten Banyumas beserta segenap pengurus. Yang saya hormati Ketua DPW HPAI se-Indonesia dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama dan utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya untuk bersama-sama mengikuti acara pengukuhan DPW HPAI Kabupaten Banyumas periode 2024-2027 dan peresmian Tugu ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Ajibara, Banyumas, Jawa Tengah. Yang pertama dan utama, marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi untuk mengikuti acara pengukuhan sekaligus peresmian Tugu ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Ajibara. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabat, semoga terima pula kepada umatnya yang taat mengikuti petunjuknya. Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia, acara pengukuhan DPW HPAI Kabupaten Banyumas periode 2024-2027 dan peresmian Tugu ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Ajibara, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat 19 April 2024 segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pelantikan, 9 menyanyikan lagu Baik Community, 10 sambutan, kemudian yang 11 pengambilan foto bersama. Dilanjutkan acara peresmian Tugu ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Ajibara. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama, bagi yang beragama Islam membaca lafal basmalah, bagi yang beragama lain sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Bagi yang beragama Islam membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati
Ketua DPP HPAI Jakarta, Ibu Rosalia Sri Hartati MPD, luar biasa, beliau dari Gunung Kidul langsung menuju Kabupaten Banyumas untuk suatu tugas yang mulia, yaitu pengukuhan HPAI. Tepuk tangan untuk Ibu Rosalia. Yang kami hormati pula Wakil Ketua DPP HPAI, Ibu Rosalia MPD. Yang kami hormati perwakilan dari PT Astra, Bapak Trianto, Head of Social Management, yang sedang mengikuti tayangan ini melalui Zoom. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan pada pagi hari ini itu live streaming diikuti secara Zoom dari DPW HPAI seluruh Indonesia. Tangan untuk kita semuanya. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Banyumas TV yang juga sedang meliput kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang diwakili dalam hal ini Bapak Purnomo Esti MPD. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dwi Sucipto MKCCI. Kemudian yang kami hormati Kepala DLH Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Kemenak, hari ini belum hadir. Yang kami hormati dari Forkompincan, Kecamatan Adi Barang, yang pertama yaitu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dari berbagai tingkatan SMA, SMP maupun SD yang kami hormati. Kemudian Bapak, kakak-kakak semua, pengurus HPAI Kabupaten Banyumas yang sudah siap untuk dilantik, yang diambil dari berbagai elemen, berbagai komunitas, ada dari Dinas Pendidikan, dari berbagai sekolah, SMA ada, SMP ada, SD juga ada, kemudian ada juga dari unsur DLH, ada juga dari unsur Kemenak, ada juga dari unsur Dinas Pendidikan. Dan juga tidak lupa anak-anak grup paduan suara SMA Negeri 1 Cibarang yang saya cintai dan saya banggakan. Ya. Terima kasih ya untuk anak-anak semuanya. Tepuk tangan dulu. Ini tugas yang sangat bagus setiap hari latihan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersama di sini untuk mengikuti suatu kegiatan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat besar manfaatnya untuk kita. Ya, dan kegiatan seremonial yang begitu penting untuk kita semua, yaitu kegiatan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas, yang sekaligus pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan peresmian Tugu ASEAN Eco-School. Sehingga dalam judul kegiatan temanya adalah pengukuhan HPAI DPW Kabupaten Banyumas dan peresmian Tugu ASEAN Eco-School. Jadi ini sebenarnya dua kegiatan yang dijadikan sebagai satu rangkaian. Ya. Ini berawal dari Jambore Adiwiyata di Batu Ranti. Jadi ketika bulan Juni tahun 2023 melalui kegiatan lingkungan yang
disponsori oleh PT Astra. Pada waktu itu diadakanlah Jambore Adiwiyata di Batu Raden yang melibatkan pegiat-pegiat lingkungan dari berbagai sekolah. Nah, pada waktu itulah atas masukan dari DPP saran ya, agar di Kabupaten Banyumas dibentuk suatu komunitas pegiat lingkungan yang diberi nama Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata. Jadi memang direkrutlah kakak-kakak semua yang merupakan pegiat-pegiat lingkungan, diambil dari berbagai komunitas, dan prosesnya tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Adiwiyata itu penekanannya pada karakter. Menulis nama orang gampang, tapi berbuat, bekerja dengan rela untuk lingkungan itu yang berat. Bahkan di pendidikan juga dirasakan banyak orang pintar tapi belum tentu berkarakter. Ini maka melalui usulan dan masukan dari DPP HPAI, akhirnya selama proses yang cukup panjang sampai 2024 terjadilah dinamika tambal sulam untuk membentuk sebuah keputusan. Dan pada saat yang bersamaan pada waktu itu juga sedang diadakan lomba ASEAN Eco School. Dari Dinas Lingkungan Hidup hanya memberi waktu 2 hari. SMP Batu Raden, aduh lagi jadi tuan rumah, tidak sanggup. SMA Cibaran juga sebagai peserta. Pada waktu itu sudah sedang dalam pelaksanaan PPDB. Kami matur pada kepala sekolah, Pak, ASEAN Eco School siap. Rakib pusing banget nih. Tapi saya siap kok, Pak. Yakin? Kita jalan, kata Bapak. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan. Jadi dalam waktu 2 hari kami membuat sebuah dokumen, entah itu PPT, entah itu foto kegiatan, kreativitas, karya ilmiah. Ya, ini penulis karya ilmiahnya ini sedang jadi fotografer ini yang menyoting saya ini. Itu penulis karya ilmiahnya. Jadi akhirnya kami maju dalam hanya 2 bulan. Melalui seleksi tingkat provinsi, alhamdulillah SMA Cibaran lolos untuk mewakili Jawa Tengah. Kemudian melalui seleksi di tingkat nasional, bulan Agustus tanpa diduga, tanpa dikira dari Kementerian Lingkungan Hidup datang tanpa memberitahu, langsung beruntuk nanya siswa tentang bagaimana perilaku ramah lingkungan. Dan Agustus itu pula tanggal 21 kami dapat berita dari kakak Bapak wakil SMA tingkatan STA yang mewakili Indonesia untuk mendapatkan penghargaan ASEAN Eco School adalah SMA Negeri 1 Adiwiyata. Sehingga pada waktu itu akhirnya kita ditunjuk oleh Indonesia ke Laos, Kamboja. Sehingga kita pada waktu itu presentasi, beliau yang menyampaikan untuk itu sebagai sebuah bentuk apresiasi DPP HPAI dengan disponsori atau didukung oleh Astra, akhirnya memberikan sebuah reward kepada SMA, yaitu berupa dana stimulus yang kemudian kami implementasikan dengan membuat sebuah tugu peringatan yang kemudian kita sebut tugu ASEAN Eco School. Oleh karena itu pada kesempatan ini pengukuhan DPP HPAI juga sekaligus oleh DPP Pusat juga akan dirangkai dengan kegiatan peresmian tugu ASEAN Eco School. Untuk itu atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Proses perjuangan yang panjang ini akhirnya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan
Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia yang nanti akan dilanjutkan dengan peresmian tubuh ASEAN Costur. Semua ini terjadi karena berkat dukungan dari berbagai bidang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu atas nama panitia kami mengucapkan ribu terima kasih. Pelantikan pengurus DPW HPAI Kabupaten Banyumas. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia nomor 029/DPP/HPAI SK DPW Kabupaten Banyumas _4/2024 tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2024-2027. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan program Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2027 dipandang perlu untuk mengangkat pengurus. 2. Untuk maksud tujuan di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan mengingat dan seterusnya. Memutuskan 1. Mengangkat nama-nama sebagaimana tertulis dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus wilayah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. 2. Memutuskan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan adanya perbaikan apabila semestinya diperlukan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2024 atas nama Rosalia Sehatati EPD, Ketua Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia. Lampiran tentang surat keputusan DPP HPAI nomor 029/DPP/HPAI/DPW/Kabupaten Banyumas _4 tahun 2024 tentang mengangkat dan mengesahkan pengurus wilayah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Pelindung Bupati Banyumas. Penasehat 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. 4.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ketua DPW HPAI Kabupaten Banyumas, Dr. Anda Arsiti MPD. Wakil Ketua 1 Eko Didit Mardiano. 2 Wakil 2 Sigit Pribowo SH. 3 Dr. Anda Susiarto. Sekretaris 1 Wahyu Mukti Widodo SPD. 2 Adiana Yuda Dermawan SPD. 3 Novi Utami ST. Bendahara 1 Vivin Wahyu SPD. 2 Fania Yumawa Vina. Bidang aksi-aksi, bidang aksi lingkungan dan pengembangan kompetensi. Koordinator Mustari SPD MH. Anggota Dr. Anda Sarno MPD. 2 Titi Kurniati SPD MPD. 3 Satima. 4 Zubaidah Esko. 5 Kamaludin. 6 Dr. Andes Heri Haryanto Widodo. 7 Wahyudi SMI. Bidang publikasi dan kampanye. Koordinator Dr. Andes Kusno. Anggota 1 Fuad Ali SPD. 2 Mami Supami SPD. 3 Sarudin SAG MPD. 4 Agus Setiawan SOS. 5 Umi Rahyati. 6 Andika Rizky Purbuko. 7 Welas Larasati MPD. Bidang pengkaderan. Koordinator Isyam Prihadi Esos MSI. Anggota 1 Purwono SI Emily. 2 Yuniani SPD. 3 Sakirun. 4 Usman Maulana. 5 Purwono Hesti Widianto SPD MPD. 6 Aditya Gumelar Esko. 7 Sumaryono SPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April tahun 2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia tertanda Rosalia Sehatati MPD. Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas, masa bakti 2024 hingga 2027. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas masa bakti 2024 hingga 2027? Ya, bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan segala ketentuan
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia? Ya, bersedia. Mendengar jawaban yang saudara-saudara berikan, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, melantik saudara-saudara untuk menjadi pengurus Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas masa bakti 2024 hingga 2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan lahir batin kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi, bangsa, dan negara dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Banyumas, 17 April 19 April 2024. Ketua Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, Rosalia Srihartati, MPD. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini saja berpulang. Dimana dari tadi yang kelihatan mau ada originnya saja. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, dan anak-anak hijau yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini di tanggal 19 April 2024, momen-momen menjelang peringatan Hari Kartini, kita masyarakat Banyumas tentunya sangat bersyukur kepada Allah bahwa telah terbentuk DPW KPAI di Kabupaten Banyumas. Ini mohon maaf, kami ini ibaratnya para pejuang ya. Dan ada satu kata yang sering juga membuat kita bagaimana begitu, yaitu wong tegat oleh omongan. Karena KPAI adalah sebuah organisasi sosial yang tentunya kita berurusan dengan sampah, dengan hal-hal yang oleh orang lain mungkin ngapain sih itu hal semacam itu diurus. Tetapi kita semua dengan dukungan, dengan support, dengan bimbingan dari DPP setelah pelaksanaan Jambore Adiwiyata yang ke-9 pada bulan Juni 24-25 Juni tahun 2022 di SMP 1 Baturaden, SMA 1 Baturaden, dan lapangan Desa Rukoa. Wilayah Banyumas terpilih Ibu Arsiti MPD sedang memberikan sambutan. Kita ikuti sambutan dari PT Astra lewat Zoom ya, oleh Bapak Trianto. HPAI ini juga merupakan mitra PT Astra ya, untuk pelestarian lingkungan dan energi baru terbarukan, sehingga PT Astra juga ikut andil dan mendukung kegiatan HPAI,
Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Ya, karena ini lewat Zoom ya, beliau ada di Jakarta, maka kita tidak bisa mengambil untuk seluruh sambutan beliau, namun dapat kami simpulkan bahwa PT Astra ini sangat mensupport ya semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Beliau juga berharap bahwa semua kegiatan dan kegiatan positif ini bisa ditularkan ke sekolah-sekolah adiwiyata atau sekolah-sekolah yang lain maupun pada masyarakat, sehingga mereka akan timbul kepedulian terhadap lingkungan. Demikian, nanti kita akan ikuti sambutan berikutnya. Ya, kita ikuti sambutan dari Ketua DPP HPAI Pusat, Ibu Rosalia Sri Hartati MPD. Yang saat ini hadir secara virtual, Bapak Prianto. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah, hadir di sini Bapak. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua dan para pengurus Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata Kabupaten Banyumas. Oh iya, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, luar biasa ini dukungannya. Ya, selamat datang Bapak. Dan juga kader Adiwiyata atau yang di sini disebut Satgas Adiwiyata SMA Negeri 1 Aceh Barat nanti akan menjadi Gen Hijau ya saya. Mantap, Gen Hijau itu generasi hijau. Dan juga seluruh pengurus Dewan Pengurus Wilayah dari 28 wilayah di seluruh Indonesia yang ini juga hadir secara virtual. Selamat pagi. Turnuwun, rabipun. Anaknya HPAI tambah 1. Ini adalah DPW yang ke-29. Jadi kami memiliki nomor ini. Siap membantu. Nomor 1 itu Bogor, nomor 2 Jakarta Barat, nomor 3 Malang Raya. Gunung Kidul yang kami kukuhkan 2 hari yang lalu itu nomor 28 dan hari ini adalah yang ke-29. Tepuk tangan untuk DPW Banyumas. Nah, perkenankan Bapak Ibu, hari ini pada kesempatan yang baik ini kami ingin memperkenalkan diri. Sebenarnya HPAI itu apa? Baik, kalau kita klik Google, HPAI adanya yang muncul itu bukan Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Oh iya. Nah, hari ini mari kita kenal bersama. Ayo Kak, kami mempunyai salam. Itu tadi sudah disebutkan oleh Kak Sus. Jadi sinergi tangan kiri kanan kita itu akan kita kaitkan. Ini maknanya adalah HPAI siap bekerja sama, siap bersinergi, siap berkolaborasi dengan pihak manapun. Aksi huruf A berarti HPAI itu akan melakukan aksi gerakan, tidak hanya omong. Untuk apa? Untuk bumi. Kita merengkuh bumi, lahir kehidupan kita. Jadi kalau kita katakan salam HPAI, maka sinergi
antara 4 kementerian. Ini dilakukan ketika Adiwiyata ulang tahun yang ke-17 di Manggalawana Bakti pada bulan Juni yang lalu. Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Nah, kami di tingkatan HPAI kita ingin mencoba meresapi dan coba menyelami, coba menerjemahkan MOU itu dalam kegiatan-kegiatan gabungan. Baik, monggo. Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia adalah nama kami. Lanjut. Secara kelembagaan itulah nama kami. Alamat sekretariat ada di Pranaraksa Center Astra Cikunir. Jadi bersyukur HPAI itu dari awal didukung oleh Astra Internasional, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Priyanto. Maka sekretariat ini juga ada di lingkungan Pranaraksa Center, sebuah wilayah di mana ada tanaman-tanaman langka seluruh Indonesia. Pranaraksa. Kami sudah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor akta AHU strip 0001.AH.01.07 tahun 2023. Jadi baru 1 tahun kami memiliki legalitas. Meskipun kami sudah melakukan kegiatan sejak tahun 2017. Jadi berdiri itu 28 Maret 2017. Sebelumnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Jenis kegiatan kami adalah sosial kemanusiaan, fokus pada pendidikan lingkungan hidup. Lanjut. Visi kami adalah ingin menjadi pendukung terlaksananya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang berkelanjutan, jadi tidak berhenti, tapi berkelanjutan. Misinya mendorong gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, mendorong agar para pegiat adiwiyata meningkatkan kapasitas perilaku ramah lingkungan hidup dan menggalang partisipasi masyarakat dalam gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Bapak Ibu, HPAI meskipun adiwiyata adanya di sekolah, tetapi kita tidak hanya berkutat di sekolah, tapi juga berkolaborasi dengan masyarakat. Dengan kampung iklim, ada kampung berseri Astra, dan dengan masyarakat pada umumnya. Maka penggiat yang ada di HPAI ada di gerbang sampah. Oh, Kak Eko mana Kak Eko? Kak Eko itu direktur Perbanusa Kuliah Biasa. Tepuk tangan. Jadi penggiatnya ada penggiat segala macam. Jadi di seluruh wilayah itu macam-macam penggiat. Ada yang kelompok wanita tani, ada menjadi pengurus HPAI. Jadi tidak melulu hanya dari lingkungan dunia pendidikan. Lanjut Kak. Nah, keorganisasian kami dari tingkat pusat namanya DPP, Dewan Pengurus Pusat. Wilayah kerjanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru kemarin Kepala DLH Aceh itu menghubungi supaya bisa didampingi pembentukan HPAI di Aceh. Kemudian Nusa Tenggara Barat juga sudah diminta Palembang. Ya, jadi memang wilayah kerjanya luas. Kemudian Dewan Pengurus Daerah ini kepengurusan di tingkat provinsi hingga hari ini belum memiliki. Baru ada embrio, baru ada rintisan kemarin di Jogja. Karena di Jogja dari 5 wilayah kabupaten kota sudah 4 DPW. Jadi mereka sudah bergiat untuk membentuk DPW. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah, kepengurusan HPAI di tingkat kota atau kabupaten. Salah satunya adalah DPW HPAI
lingkungan hidup kepada sekolah dan masyarakat. Bisa melalui workshop, pelatihan peraturan, bimtek, dan juga sosialisasi dan seterusnya. Pendampingan, usaha yang dilakukan dengan memberikan pendampingan dan konsultasi kepada masyarakat sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi mendampingi kalau sekolah berminat untuk menjadi adiwiyata. Kalau sebuah kampung, sementara masih berlangsung sosialisasi apa itu himpunan penggiat adiwiyata Indonesia oleh Ketua DPP HPAI Pusat Ibu Rosalia Sri Harati MPD. Oke, jangan skip video ini karena nanti kami akan melanjutkan liputan terkait dengan pengukuhan DPW HPAI Banyumas mulai ada kegiatan. Sekali lagi jangan skip video ini. Dari Banyumas yang akan disebar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang terhormat Bapak Tuan Sudarto Satya Bedik, disilakan. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Menteri Agama yang kita tidak tahu tidak salah baik, yang kami hormati Camat Cibarang, yang kami hormati Bapak Saidan, beliaunya ini Kepala SMA Cibarang yang luar biasa beliaunya. Beliau bisa 3 bahasa ini, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa bahasa Jepang. Karena saya menerima bukunya dari beliau itu bahasa Inggris, jadi saya isinya oh sama. Saya bingung Pak. Di sambutan PJ Bupati Banyumas diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Bapak Kuat Sutarto Sarjana Teknik Sri. Tadi sempat ditanyakan barangkali karena beliaunya ternyata saya kira beliaunya dari luar Jawa, tapi ternyata dari Jogja, dari Jogja. Karena di belakangnya ini ada Bu Rosalia Sri Hartati. Nah, itu mungkin kombinasi antara Bu Rosalia dan Jawa. Yang kami hormati ini Dan Ramil Ajibarang, yang kami hormati Pak Kapolres Ajibarang, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang lebih utama lagi kami hormati ini peserta yang dilantik pada pagi siang hari ini, yang tentunya sangat berbahagia nih, karena bisa dilantik oleh beliaunya Rosalia dari DPP langsung. Yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi siang hari ini kita masih diberi hidayah, inayah, kekuatan sehingga bisa menghadiri acara pada pagi siang ini. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta kepada keluarga, para sahabat dan tentunya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan apakah itu HPAI, ya. Oh, yang pertama saya ucapkan selamat dulu ini kepada tadi yang dilantik, ya. Jadi tentunya nanti tugas-tugas panjenengan sudah berat tentunya karena terkait dengan lingkungan. Harapan kami dari pemerintah daerah tentunya karena Pak Presiden tidak tahu bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Saya ingat Pak Eko, Pak Eko ini ke kantor saya berapa kali itu. Jadi beliau perjuangannya luar biasa itu. Jadi beliau saya sempat
saat ini agak ragu awalnya, tapi karena perjuangan beliau, akhirnya pokoknya Pak Buat, saya minta dirapatkan Pak. Ini HPAI dari pusat sudah menugaskan kami untuk segera membentuk DPW. Sehingga waktu itu di akhir tahun ya Pak, kan dasarnya bulan November, Desember, kalau Oktober tidak salah, beliaunya sudah datang ke Dinas Lingkungan Hidup dengan perjuangan beliau. Kami rapatkan 2 kali Pak, kami rapatkan, kami hadirkan dari sekolah-sekolah adiwiyata, terus kemudian rapat dan terbentuk kemarin terakhir sebelum Lebaran ini Pak Sigit dibentuk, sehingga hari ini bisa dilantik. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Oke, mungkin sedikit informasi di Kabupaten Banyumas ini, kalau data kami ini ada 1.206 sekolah. Makanya nanti di koleksi ini ada dari Kemenang, ada dari Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan. Dari 1.206 sekolah, baik itu SD, SLTP, SMP, dan SLTA, ini yang sudah adiwiyata ini 457. Tadi sampaikan Ibu Ketua, oh ya selamat juga ini Ibu. Ibu tadi sudah beliau tapi semangatnya luar biasa. Ibu Dr. Randa Arsiti MPD. Jadi dari 1.206 ini baru 457 atau sekitar baru hitungannya kalau persentase itu baru 36. Padahal kalau sesuai dengan ketentuan di kementerian itu harusnya minimal 30%. Jadi ini kita masih perjuangannya masih panjang. Artinya harapan kami dengan adanya terbentuknya HPAI tentunya ini kami bisa termotivasi lagi. Demikian masih berlangsung sambutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banyumas yang disampaikan oleh Bapak Buat Sutarto ST ya. Sekali lagi jangan skip video ini, ikuti terus liputan pengukuhan pengurus HPAI ya, DPW Banyumas. Oke. Kami singkat 1 menit. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita SMA Negeri 1 Aceh Barat hari ini menjadi makom atau tempat pengukuhan HPAI untuk yang kedua di Jawa Tengah. Selamat kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang baru dilantik. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bahwa lembaga sekolah salah satu keberkahannya adalah apabila bisa melebarkan sayap amal dan kebaikannya untuk masyarakat luas. Nanti mohon izin Ibu Ketua, pengurus-pengurus juga divalidasi, diverifikasi rumahnya. Kalau rumahnya orang balik, kontrol. Apalagi itu saya mendolimi tetangga, buang sampah di pekarangan tetangga, itu langsung ditoret Bu. Buang sampah, mendolimi tetangga, toret aja. Apalagi itu sewu, rumahnya nggak ada tempat sampah, terus buang sampah sembarangan, terus pagi-pagi naik motor gini dengan anaknya, terus buang sampah di sini. Tolong ditoret dan untuk berinvestasi. Saya kira itu yang perlu kami lakukan. Sekali lagi tadi sudah disampaikan Bu Siti oleh Pak Sus, berkat rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala, kerjasama kerja keras semua pihak termasuk dukungan, bantuan dan doa, SMA Negeri 1 Aceh Barat merupakan satu-satunya SMA di Indonesia yang telah mendapat penghargaan adiwiyata tingkat ASEAN yang 4 tahun sekali Bu Siti. Dengan doa dan harapan semoga kita semua termasuk yang baru dilantik tadi, kita tidak hanya bangga berbahagia tercatat di atas kertas, tapi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang pelopor bergerak ramah lingkungan, cinta bumi, tidak hanya di atas kertas tapi dalam realitas. Saya tadi sedikit, mohon maaf bukan bermaksud apa-apa ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke berbagai penjuru dunia,
Misalnya yang nggak perlu ada adiwiyata dan seterusnya, tapi perilaku ramah lingkungan dan adiwiyata dipraktekkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam tulisan maupun dalam piagam maupun dalam piagam-piagam gitu ya. Jadi ini merupakan kehormatan bagi kita. Mohon maaf kalau kami selaku tuan rumah banyak kekurangannya, ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Ketua DPP HPAI Ibu Rosalia Sriharta MPD, didampingi pejabat Wali Banyumas yaitu Bapak Kuat Sudarto Sarjana Teknik dan Kepala SMA Jembatan untuk menempatkan diri di bawah layar. Yang ada tangannya. Itu yang kedua. Peresmian tubuh ASEAN Eco School dengan tarikan diri oleh Ketua DPP HPAI Ibu Rosalia Sriharta MPD yang didampingi oleh Bapak Kuat Sudarto ST dan Kepala SMA Negeri Banyumas. Untuk maju langsung disentuh Bu. Tempel aja, tempel terus. Ya. Inilah peresmian tubuh ASEAN Eco School yang berada di Satu Adiwara. Doa penutupnya. Pengukuhan DPW HPAI Kabupaten Banyumas. Doa disampaikan oleh Bapak Mukhlasin SPD yang kebetulan guru pendidikan agama Islam di SMA ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Kita ikuti bersama. Yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pengukuhan HPAI Banyumas dan peresmian tubuh ASEAN Eco School. Ya Allah, yang Manik, yang Kudus, berikanlah kesehatan pada kami semua dari awal sehingga akhir kegiatan ini. Limpahkanlah rahmat kepada kami sehingga kami bisa mendapat kemudahan dan keberkahan dalam acara ini. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah yang salah, dan berikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua. Ya Allah, maafkanlah dosa kami, kesalahan kami. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan akhirat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyatana wa talamidana wa jama'atana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syai'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir li dhunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya karim ya halim ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika min haramika wa bi ta'atika ma'syatika fasika amma siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian baru saja telah disampaikan doa penutupan pengukuhan pengurus HPAI DPP periode 2024 dan 2027 sekaligus peresmian tubuh ASEAN Eco School SMA Negeri Aji Barang dan telah dilaksanakan secara berjalan lancar. Untuk itu sebagai acara yang paling akhir adalah doa penutup. Untuk itu marilah acara ini kita tutup bersama. Bagi yang sudah sama-sama alhamdulillah, bagi yang beragama lain sudah masih dan yang bisa. Namun sebelum itu kami selaku pembacara tentu saja dalam acara ini kurang bisa sudah kurang berkenan dari Bapak Ibu semua dan liputan pengukuhan pengurus
DPW HPAI Kabupaten Banyumas. Namun sebelum ditutup juga nanti mohon setelah acara selesai kepada segenap pengurus DPW HPAI Kabupaten Banyumas untuk tetap tinggal di tempat, sekaligus juga dari PC Bupati, dari Pak Dinas, dari Ibu, dari CPP, dan Bakti untuk tetap tinggal biar dulu kembali bersama. Oke, semuanya tetap untuk tetap kembali. Marilah acara ini jatuh dengan bersama dengan membaca lafaz Al-Fatihah. Pengurus DPW HPAI Kabupaten Banyumas dan tamu undangan ya berfoto bersama. Baru saja menyaksikan pengukuhan pengurus DPW dan peresmian Tugu Adiwiyata ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Semarang. Kita ikuti